Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya perkataan yang paling baik, yang paling benar, yaitu kitabullah Al-Quran, wa khairal huda, dan sebaik-baik petunjuk, yaitu petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umur, dan seburuk-buruk perkara, ya, sejelek-jelek perkara dalam masalah agama, ya, wasyarral umuri muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara yaitu perkara yang dibuat-buat, diada-adakan, ya, yang tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap muhdats, ya, setiap perkara yang baru dalam masalah agama yang tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan bid'ah, wa kullu muhdatsatin bid'ah, ya, itu merupakan perkara yang bid'ah, tidak ada tuntunannya. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara yang tidak ada tuntunannya dari Nabi kita itu dhalalah, yaitu kesesatan, ya. Kalau sudah sesat, kemana akan diantarkan? Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu, ya, akan mengantarkan kepada neraka, ya. Ini merupakan namanya khutbatul hajah. Ketika setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, beliau selalu membawakan ini, ya, selalu membawakan fa inna asdaqal hadithi kitabullah ini, wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap ingin berkhutbah di hadapan para sahabat-sahabatnya selalu membawakan ini. Jadi jangan kuping kita menjadi panas ketika mendengar kata-kata bid'ah ini, ya, karena Nabi kita sendiri yang mengatakannya sebelumnya, ya, Nabi kita yang menyampaikannya. Ya, kalau kita betul-betul cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah beliau. Ya, ikuti Nabi kita dalam syariat Islam.
ya, dalam akidah, tauhid, petunjuknya dalam tata cara beribadah, maka yang harus kita ikuti itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya dakwah kita ini tidak mengajak kepada kelompok, tidak menyeru kepada kelompok-kelompok, tidak. Dakwah kita ini menyeru kepada kitabullah, ya, dan juga sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan pemahaman dari para sahabat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemahaman para salafus saleh, pemahaman dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemahaman dari sahabat Rasulullah. Kenapa kita, ya, harus mengikuti pemahaman dari para sahabat? Ya. Karena para sahabatlah yang hidup bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merekalah yang paling mengerti, merekalah yang paling paham tentang agama ini. Merekalah yang paling faqih, yang paling berilmu tentang agama ini, karena mereka adalah murid, ya, langsung berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus, ya, ketika kita ingin, ya, beribadah, harus sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pemahamannya pemahaman dari sahabat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan pemahaman-pemahaman yang lain. Kenapa juga kita harus mengikuti sahabat ini? Kenapa kita harus mengikuti jalannya, manhajnya, tariqahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada sahabat-sahabat Nabi, dan mereka pun ridha kepada Allah. Radhiyallahu wa radu'an. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, khairul quruni qarni, kata Rasulullah, sebaik-baik masa adalah masaku. Ya, yaitu masa hidup Rasulullah dan juga para sahabat-sahabatnya. Khairul qurun, sebaik-baik masa. Thumma alladhina yalunahu, kemudian masa setelah itu, yaitu masa setelah masa sahabat, maka kita sebut mereka adalah tabi'in, masa tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian masa setelah itu, yaitu masa tabi'ut tabi'in. Ya, ada 3 masa yang terbaik. Khairul quruni qarni, masa Rasulullah, kemudian masa setelah sahabat, masa tabi'in, dan setelah itu masa tabi'ut tabi'in. Kita, ya, tidak ada, kalau dibandingkan dengan sahabat, kita ini tidak ada apa-apanya. Ya, amalan kita jauh dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman kita tentang syariat agama ini sangat sedikit sekali dibandingkan dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita, ya, beribadah harus mengikuti pemahaman dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak bisa beramal seperti para sahabat, paling tidak kita, ya, berjalan di atas jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dakwah ini bukan dakwah kepada kelompok-kelompok tertentu, tetapi dakwah ini kepada kitabullah wa sunnah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu banyak di luar sana sekarang ini fitnah-fitnah, ya, fitnah-fitnah yang menuduh dakwah ini dengan berbagai macam tuduhan yang tidak-tidak kita lihat sekarang ini. Banyak sekali tuduhan-tuduhan yang tidak ada dasarnya.
Ya. Jadi inilah kita, ya, berjalan ya di atas pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali membahas sebelumnya masih tentang dosa-dosa yang dianggap biasa. Ya, pembahasan yang lalu ya, kita telah sampai kepada pembahasan zina. Yang terakhir membahas tentang zina. Ya. Pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan yang ke-11, yaitu tentang liwat. Ya, liwat atau yang namanya homoseksual. Jadi liwat ini terjadi pertama kalinya pada zaman Nabi Lot alaihi salam. Ya, terjadi pada zaman Nabi Lot alaihi salam, yang mana ini suka sesama jenis. Ya, perbuatan yang sangat rendah, perbuatan yang sangat keji, ya. Binatang saja tidak pernah melakukannya, tapi manusia ya melakukan hal yang seperti ini. Apakah masih ada sampai sekarang perbuatan yang semacam ini? Masih banyak kita lihat, ya. Malah orang-orang yang aneh-aneh seperti ini bisa terkenal. Ya, ini orang yang aneh, ya, yang fitrahnya terbalik. Kalau kita lihat, kita kan fitrahnya suka sama perempuan, ya, suka kepada wanita. Tapi kalau ini orangnya suka sama laki-laki, memang terbalik ya fitrahnya. Ya, ini bisa terjadi, mungkin memang ada ya dari hormon-hormon tertentu dari laki-laki itu, dari pria, mungkin hormonnya lebih kepada perempuan. Ya. Tapi itu bisa disembuhkan sebenarnya. Tapi karena dibiarkan atau malah didukung, ya, didukung, akhirnya apa? Semakin menjadi-jadilah itu. Siapa yang mendukung? Pertama setan, ya, setan. Akhirnya makin menjadi-jadi, akhirnya dia merasa dirinya ini, oh, ambuko padusi sebenarnya, ya kan? Jadi akhirnya terjadi hal yang demikian, ya. Jadi ini dia liwat, pernah terjadi pada zaman Nabi Lut alaihi salam. Liwat ini bahasa Arab, liwat ini liwat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Lutan idz qala liqaumihi," ya, la ta'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Jadi ketika itu Nabi Lut alaihi salam berkata kepada kaumnya, ya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan, ya, yang tidak pernah dikerjakan manusia sebelum kamu? Ya, satupun manusia tidak pernah mengerjakan perbuatan ini sebelumnya. Jadi yang menciptakan perbuatan ini pertama kali, dalilnya ini merupakan kaum Nabi Lut. Ya, kata Nabi Lut, "Manga kalian mengajuan yang tidak pernah dikerjakan oleh manusia sebelum kalian?" Ya. Jadi perbuatan homoseksual ini, Imam Az-Zahabi rahimahullah
pernah berkata, nama kota kaum Nabi Lut ini dahulu bernama Sadum. Nah, makanya dinamakan Sodomi. Ya, juga nama lain liwat itu Sodomi. Karena Imam Az-Zahabi mengatakan dalam kitabnya, nama kota Nabi Lut Sadum. Ya, makanya dinamakan Sodomi perbuatan itu. Jadi bagaimana hukumannya bagi orang-orang yang melakukan perbuatan ini? Ya, ada ulama yang berpendapat bahwasanya hukumannya langsung dipenggal lehernya. Ya, langsung dipenggal lehernya. Baik itu yang kedua pasangannya, ya laki-laki kedua kan, ya. Pasangan kedua-duanya dipenggal. Ya, dipenggal lehernya. Kalau pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, itu hukumannya sama dengan hukuman zina. Ya, hukuman zina. Berarti kalau sama dengan hukuman zina, berarti kalau inyo balun menikah dicambuk. Kalau inyo lah menikah berarti dirajam. Itu pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara. Kadzabat qaum Lutin al-mursalin. Ya, kadzabat qaum Lutin al-mursalin. Ya. Kaum Lut telah mendustakan rasul-rasul utusan Allah. Idh qala lahum akhuhum Luta ala tattaqun. Ya, ketika itu Nabi Lut berkata kepada mereka, apa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Inni lakum rasulun amin. Ya, kata Nabi Lut, aku ini adalah rasul bagi kalian. Rasulun amin. Ya. Fattaqullaha wa ati'un. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada Allah. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. Kata Nabi Lut, aku itu tidak meminta upah kepada kalian. Aku mendakwahi kalian tidak meminta upah, kata Nabi Lut. In ajriya illa ala rabbil alamin. Sesungguhnya upahku hanyalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atatuna adh-dhukrana minal alamin. Kata Nabi Lut, mengapa kalian mendatangi jenis laki-laki di antara manusia? Ya. Wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum. Dan kalian tinggalkan istri-istri kalian yang telah Allah ciptakan untuk kalian, kata Nabi Lut. Bal antum qaumun adun. Ya, memang kalian ini kaum yang telah melampaui batas. Ya, jadi orang-orang yang melakukan perbuatan ini dikatakan sebagai orang-orang yang telah melampaui batas. Ya, bagaimana tidak melampaui batas? Ya, fitrahnya sudah terbalik. Ya, sama laki-laki dia suka. Ya, ini fitrahnya terbalik. Kalaulah, ya, saya heran pola cara berpikir orang yang telah terjangkiti hal yang demikian ini. Kenapa bisa mereka suka kepada laki-laki? Ya kan? Apakah mereka tidak berpikir kalau aguang iko salah bumi ko? Ya, ada manusia lain nak? Hah? Tentu nak ada siapa anak lagi kan? Qalu, ya, la in lam tantahi ya Lut la takunanna minal mukhrajin. Dibalah dake kaum Nabi Lut cakap.
qalu la in lam tantahu. Ya Lut, kalau waang nak do berhenti dari mendakwah cakap tu, dari malarang kami, ya, kami usia waang dari kampung kau. Wa innakum latakunanna minal mukhrajin, kami usir waang dari kampung kau. Jadi upoi memang sagu kau watak-watak orang pembangkang kau upoi. Ya main-main usia. Ya. Kalau ada kajian-kajian sunnah, ya, upoi itu nian sagu tu upoi. Yang kan usia dari kampung, ya kan? Yang kan ada boleh lagi kajian di masjid. Upoi sama lah upoi kan. Qala inni li'amalikum minal qalin. Ya. Nabi Lut berkata, sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatan kalian itu. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Lalu Nabi Lut berdoa kepada Allah, ya Allah, najjini, selamatkanlah aku, wa ahli, dan juga keluargaku, mimma ya'malun, dari perbuatan-perbuatan mereka. Fanajjainahu wa ahlahu ajma'in. Ya, lalu Allah mengatakan, dan kami tolong dia dan kami selamatkan Nabi Lut tersebut, wa ahlahu ajma'in, dan keluarga-keluarganya semua. Illa ajuzan, illa ajuzan fil ghabirin. Kata Allah, kecuali seorang perempuan tua. Siapa perempuan tua ini? Istri dari Nabi Lut. Ya. Illa ajuzan fil ghabirin, kecuali orang tua, yaitu istrinya, yang termasuk dari dalam golongan orang yang ditinggal. Ya, termasuk golongan kaum Nabi Lut tadi yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di sini kita lihat ajuzan berarti istrinya yang tua, berarti Nabi Lut sewaktu itu dalam keadaan sudah tua. Ya. Thumma dammarna al-akharin. Kata Allah, kemudian kami binasakan yang lainnya. Ya, setelah diselamatkan Nabi Lut, kemudian Allah membinasakan semua kaum Nabi Lut tersebut. Wa amtarna alaihim matara. Ya. Lalu kami hujani mereka dengan hujan batu. Ya, hujan batu. Wa amtarna alaihim matara, kami hujani mereka dengan hujan batu yang turun dari langit. Ya, hujan batu. Panas cari hujan batu, Pak? Panas cari hujan batu? Ambo panah. Tapi bukan batu, batu es. Panas Jakarta sekali turun batu apa? Agu es roh kan. Itu je lah badagan-dagang gitu. Apalagi hujan batu gadang. Ya kan? Wa amtarna alaihim matara fasaa matarul mundarin. Ya. Kami hujani mereka dengan hujan batu, maka amat jeleklah hujan yang menimpa mereka yang telah diberi peringatan itu. Dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Ini. Ya. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu 'aliyaha safilaha. Ya, yang ateh kau kan ateh kau. 'aliyaha safilaha, atasnya itu jadi ke bawah. Ya. Dibalik oleh Allah. Atasnya jadi ke bawah. 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijarah. Kemudian baru kami hujani mereka dengan batu. Nah, puas aku tu. Ya, alah tabaliat tu orang di bawah tanah berarti baru dihujan dengan batu. Ya. Kita bayangkan bagaimana azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Azab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu penyebabnya apa?
Penyebabnya karena ulah manusia sendiri. Karena manusia telah membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diturunkanlah azab. Ya. Bagaimana caranya agar azab itu diangkat oleh Allah? Yaitu dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi maksiat-maksiat. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Nah, kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Bayangkanlah ya, hujan dari batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Tanah yang terbakar berarti bagapi tanah tu ya. Ini azab yang pernah ditimpakan ya kepada kaum Nabi Lut. Dan kaum Nabi Lut ini ya masih ada rupanya pada zaman kita sekarang ini. Ya. Banyak masih itu. Ya, bahkan ada yang sampai terkenal. Ya, terkenal dia karena perbuatan yang demikian. Ya, sungguh perbuatan yang sangat hina dina sekali. Ya, yang tidak patut sebenarnya dipamerkan. Itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa-siapa yang menyembelih ya kepada selain Allah. Menyembelih kepada selain Allah, menyembelih kabau untuk menolak bala. Ya, sembelih kabau tolak bala, dicampaan kabau kalawi. Atau menyembelih kabau untuk untuk dipersembahkan ke gunung atau ke sungai. Ya, itu termasuk syirik. Ya, kalau ingin menyembelih itu menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. La'anallah man ghayyara tuhumal ard. Allah juga melaknat orang-orang yang memindah batas tanah. Jadi kalau ada tanah misalnya jangan dipindah-pindah. Jangan sekali-kali memindah batas tanah itu. Dek nanda tanah lapang ya, tamakan tanah orang kan itu kan zalim itu. Ya, zalim, kezaliman. Wa la'anallah man kamahal a'ma 'anis sabil. Man kamahal a'ma 'anis sabil. Allah melaknat orang-orang yang ada orang buta, ya kan? Ada orang buta. Dia kan orang buta nak tahu jalan. Kau minta jalan ditunjukannya ke jalan yang salah begitu. Ya, apa namanya? Mapalaku orang buta. Kini kau kan banyak orang prank-prank itu macam-macam kan. Nak ada buta nanti pelaku orang. Wa la'anallah man sabba walidahu. Dan Allah melaknat orang-orang yang mencaci bapaknya. Yang mencaci bapaknya. Aiko mencaci bapak maksudnya apa? Sama kawan itu ayahang tu kan. Kira dibalik ayahang je. Itu mencaci bapak. Wa la'anallah man tawalla ghaira mawali. Ya, dan Allah melaknat orang-orang yang menisbatkan diri kepada selain maulanya. Apa maula tu? Ada yang tahu arti maula? Maula tu artinya tuan. Ya. Ada budak, ya kan? Dinisbatkan dirinya kepada selain tuannya tu. Wa la'anallah man 'amila 'amala qaumi Lut.
Ya. Dan Allah melaknat yang orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Ya, ini sampai disebutkan dalam hadis ini 3 kali. Wa la'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut. Wa la'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut, sampai 3 kali. Jadi kenapa sampai 3 kali? Ini artinya penekanan di sini. Ya. Kalau yang tadi sebelumnya hanya 1 kali. Ini yang terakhir, ya, perbuatan kaum Nabi Lut disebutkan oleh Rasulullah sampai 3 kali pengulangan. Artinya ini betul-betul laknat Allah atas orang-orang yang melakukan hal-hal yang demikian. Ya. Dan perbuatan liwat ini, ya, karena sudah ada dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, makanya para ulama telah bersepakat, ijma' para ulama, ya, atas keharaman perbuatan ini. Ya, dalam pikiran awak sendirilah kola perbuatan segukola haram nian. Ya kan? Dalam fitrah kita sendiri sebagai manusia, perbuatan hal yang demikian merupakan perbuatan yang sangat hina, yang sangat rendah. Lalu bagaimana hukuman bagi pelakunya? Ya, hadis dari Ani bin Abbas radhiyallahu anhu hadis dari Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulu al-fa'il wal maf'ul bihi. Ya. Kalau kalian mendapati, kata Rasulullah, orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah sang pelaku, bunuhlah pelaku dan orang yang diperlakukan. Ya, bunuhlah si pelaku dan orang yang diperlakukan. Ya, akhirnya kedua pasang tadi dibunuh dua-duanya. Langsung bunuh. Tapi bukan kita yang membunuhnya, ya. Nanti pula betang pula dibunuh langsung bunuh kok. Siapa cek bunuh? Ustaz Sofwan bunuh, ya Allah. Bukan kita yang membunuh. Kalau ada hukuman syariat itu tegak di negeri kita. Ya. Nah, ini dia. Kalau tadi Imam Asy-Syafi'i pendapatnya berbeda. Ya, Imam Asy-Syafi'i berpendapat hukumannya sama dengan hukuman orang yang berzina. Ya, ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Namun pendapat yang lebih kuat, yang lebih rajih adalah pendapat, ya, yang ini tadi. Pendapat langsung dibunuh karena ada hadis, ya, yang sharih, hadis yang langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia tentang pembahasan liwat. Masih ada waktu? Masih. Ya. Ya. Nanti kita sambung ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu penolakan istri terhadap ajakan suami. Ya. Ini dosa-dosa yang dianggap biasa. Ya, istri menolak ajakan suami. Iko bagi yang sudah menikah saja. Yang belum menikah, ya, cari dulu pasangannya. Ya, Dio, ya. Ya, kayak mana istrinya menolak, dia yang ada istri kan? Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi, jika seseorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur, fa'abat, namun istrinya tadi menolak. Ya, entah karena apa, entah karena tadi ada cekcok tadi sama suaminya, ya kan? Ya, akhirnya sang istri jual mahal dia, ya kan? Hukum, ya kan, ada tuh dihukumlah suaminya itu. Padahal hal-hal seperti ini bahaya, ya, bahaya. Ibu-ibu jangan tolak, ya. Ini bahaya, nanti dicari nanti yang kedua. Ya.
Udah nangis nanti akhirnya. Ya, ini bahaya. Ya, fa'abat, istrinya menolak, fabata ghadban, sehingga suaminya marah. Ya, fabata ghadbana 'alaiha, suaminya marah kepada istrinya. La'anathu al-malaikah, maka malaikat melaknat istrinya tadi. Melaknatnya hatta tusbiha, sampai pagi dilaknat oleh malaikat. Ini. Tapi juga dilihat Bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, ya, kalau misalnya ya dilihatlah kondisinya. Kalau misalnya istri kita sakit atau udah capek seharian, ya, jangan pula lah, ya kan? Dilihat juga kondisinya itu. Ini ada dua hadis berarti Pak. Ini hadisnya ada dua versi. Yang pertama tadi hadisnya fabata ghadban 'alaiha. Ya, istrinya menolak, kemudian suaminya marah kepada istrinya. Ya. Jadi di sini ada apa namanya itu? Illatnya itu harus marah suaminya. Nah, dalam hadis yang lain tidak ada kata-kata marah ini. Ya. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashi fa abad an taji'a la'anathu al-malaikah hatta tusbiha. Ini tidak ada kata marah. Ya, berarti baik marah ataupun tidak berarti tetap dilaknat oleh malaikat. Ya. Ada sebuah hadis dari Al-Imam At-Tabrani, ya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun la tuqbalu lahum shalah." Ada 3 orang yang tidak diterima salatnya. Wala tus'adu lahum ila Allahi hasanah. Kebaikan mereka tidak akan dinaikkan kepada Allah. Salatnya enggak diterima, kebaikannya tidak akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, as-sakran hatta yusha. Ya. Ya, yang pertama orang mabuk sampai dia sadar. Ya, orang mabuk sampai sadar. Jadi orang mabuk tidak diterima salatnya. Yang kedua, wal mar'atu as-sakhitu 'alaiha zawjuha. Yang kedua adalah wanita yang dibenci oleh suaminya. Jadi wanita, seorang istri, kalau suaminya benci kepadanya, maka salatnya enggak diterima, kebaikannya tidak diangkat oleh Allah, tidak diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-'abdu al-abiq hatta yarji'a fayad'u yadahu fi yadi mawali. Yaitu seorang hamba sahaya, seorang budak yang lari dari tuannya. Ya. Sampai kapan? Sampai dia kembali lalu meletakkan tangannya di tangan tuannya. Ya, budak kalau lari itu dosa besar. Ya, nggak boleh budak lari. Ini. Jadi ada 3. Yang pertama orang mabuk sampai sadar. Yang kedua istri yang dibenci oleh suaminya. Ya, kalau istri dibenci suami berarti diterima salatnya, kebaikannya tidak akan dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itsnan la tujawizu salatuhuma ru'usahuma." Ada 2 orang kata Rasulullah yang mana salat mereka tidak pernah melewati kepala mereka. Salat mereka tidak pernah melewati kepala mereka, artinya tidak diterima salatnya. Yang pertama adalah abdun abiq. Ya, tadi hamba sahaya, budak yang lari dari tuannya. Wa imra'atun asad zaujaha hatta tarji'. Yang kedua adalah seorang wanita yang berbuat maksiat kepada suaminya
yang membangkang tidak taat kepada suaminya sampai ia kembali, sampai ia taat kepada suaminya kembali. Taat di sini adalah taat dalam hal yang ma'ruf, ya, bukan taat kepada hal yang mungkar. Taat kepada hal-hal yang ma'ruf, ya, hal-hal yang baik. Ya, kalau taat kepada hal yang mungkar tidak. Ya, disuruh balik rokok, nak usah taat tu. Disuruh balik rokok. Ya. Sudah. Masih ada waktu. Saya nilai. Sudah, mungkin sampai sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwatal iman, azani Allahu ayyakum, pemirsa dimanapun anda berada. Yayasan At-Taifah Al-Mansurah Tapak Tuan dalam hal ini memberikan kabar gembira kepada kita bersama, yaitu investasi akhirat pahala tiada batas. Di tanah hibah seluas lebih kurang 615 meter persegi ini, yang insya Allah akan dibangun rumah tahfizul Quran beserta TKIT Bunaya, yang tentunya ini semua akan menjadi pahala jariah bagi yang mau berpartisipasi di dalamnya, karena melalui sekolah inilah nantinya akan keluar para generasi-generasi penghafal Al-Quran, generasi-generasi yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Maka dari itu ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh kita sia-siakan. Maka mari sama-sama kita mengambil bagian, berpartisipasi dalam membantu menyukseskan program baik dari Yayasan At-Taifah Al-Mansurah ini dalam membangun rumah tahfiz Al-Quran dan juga TKIT Bunaya. Karena merupakan keutamaan dari para orang-orang yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan bahwasanya mereka adalah calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran surah Ali Imran ayat 134, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik itu dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Selain itu Allah Subhanahu wa taala juga janjikan akan mengganti dari setiap apa yang mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Saba ayat ke-39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wallahu khairur raziqin." Dan adapun apa saja yang kau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengganti dari apa yang kau infakkan tersebut. Wallahu khairur raziqin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah maha sebaik-baiknya pemberi rezeki. Maka dari itu ikhwatal iman, azanillahu iyyakum, marilah sama-sama kita sukseskan program baik dari Yayasan At-Taifah Al-Mansurah ini dalam rangka membangun rumah tahfiz Al-Quran dan juga TKIT Bunaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.